Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Batam Televisi bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Pariwisata. Bersama saya Friska Yunita Ashari akan memandu Dialog Khusus Pariwisata kita hari ini dengan tema kesiapan Batam sebagai tuan rumah Munas Asita dan Rakernas HPI tahun 2024. Pada Dialog Khusus hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah momentum yang luar biasa bagi Batam sebagai tuan rumah dua acara besar yang sangat penting dalam industri pariwisata tanah air. Batam dengan segala potensi dan daya tariknya bersiap diri menjadi tempat pelaksanaan Munas Asita dan Rakernas HPI tahun 2024. Kehadiran semua pihak di sini dari berbagai sektor yang terlibat menjadi penanda semangat kolaborasi dan komitmen dalam memastikan suksesnya acara-acara tersebut. Bersama kita telah hadir 3 narasumber yang luar biasa, yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Andes Ardiwinata, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Selamat datang Bapak di studio Batam Televisi. Ya, selamat sore. Mungkin Assalamualaikum terlebih dahulu. para pemirsa Batam Televisi yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ardi. Selanjutnya ada Ibu Eva Betty Siahaan, Ketua Asita DPD Provinsi Kepri. Selamat datang Ibu di studio Batam Televisi. Ya, selamat sore pemirsa Batam TV. Baik, terima kasih Bu Eva. Selanjutnya ada Bapak Sagara Arif Laksamana Sinaga, selaku Ketua HPI DPC Kota Batam. Benar ya Bapak? Iya, selamat sore para pemirsa Batam TV dan masyarakat Kota Batam pada umumnya. Baik, pemirsa Batam TV, kita langsung saja untuk membahas persiapan Kota Batam untuk melaksanakan Munas Asita dan Rakernas HPI tahun 2024. Pertama kita singgung dulu Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Bapak Dr. Andes Ardiwinata. Iya. Bagaimana Dinas Pariwisata Kota Batam bersinergi dengan instansi terkait dalam mempersiapkan infrastruktur pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan Munas Asita dan Rakernas HPI ini, Pak? Baik. Rizka, ini mungkin satu berkah ya bagi Batam ya. Di tahun depan, ya tahun ini udah penghujung tahun saja masih banyak pelaksanaan event MICE di Batam, ada expo dan sebagainya. Nah, kelihatan bahwa di tahun 2024 itu mungkin boomingnya, karena kita juga sudah mencanangkan tahun 2024 itu adalah tahun kunjungan wisata ke Batam, Visit Batam Indonesia 2024. Nah, buktinya apa? Pada hari ini hadir seorang wanita cantik, Ketua Asita, Bu Eva yang luar biasa ya. Pokok dalam suka dan duka ya kita ya, dari dulu sampai sekarang. Dan tentunya garda terdepan, kalau kita panggil Pak Ara, ini juga singer kita, penyanyi yang luar biasa nih Pak Ara. Ketua Himpunan Pramu Wisata. Jadi kalau ada tour guide, inilah apanya, Akang loh gitu di Batam ya. Jadi sebenarnya ada satu lagi juga di tahun depan itu dari Himpunan Hotel dan Restoran HPI itu melaksanakan event MICE di Batam. Ada Rakernas, ada musyawarah nasional. Jadi event nasional yang dilakukan di Kota Batam. Nah, ini yang luar biasa. Sangat luar biasa ya. Jadi memilih Batam sebagai tempat Rakernas atau Munasnya ini adalah satu hal yang tentu tidak tidak langsung ditetapkan kalau tidak ada syarat-syarat atau indikator bahwa daerah tersebut ditetapkan sebagai tempat melaksanakan event MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition seperti ini. Ya, saya yakin, ya mungkin Bu Eva dengan Pak Ara, yang juga mungkin dari PHRI ya, salah satu nanti kita undang khusus juga, bahwa
biasanya itu ada pertarungan ya, ada diskusi, mungkin ada ya ada dukung mendukung dan sebagainya untuk menjadikan kota Batam atau kotanya masing-masing sebagai tempat rakernas atau munas tahun berikutnya. Ini dia. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eva, Pak Ara yang sudah memperjuangkan Batam sebagai tuan rumah di tahun depan. Nah, saya sangat yakin bahwa yang ditanyakan itu pasti seputar kesiapan event mas itu sendiri. Artinya kalau begitu banyaknya nanti se-Indonesia hadir di satu kota, kesiapan akomodasinya, hotel pasti, ya. Sedangkan PHRI sendiri hotel pelaksananya di Batam. Artinya garansi dari 243 hotel dengan 36.000 kamar di Batam itu adalah satu indikator yang membuat kita juga terpilih. Kemudian terus kalau event mas itu biasanya after meetingnya itu yang luar biasa. Setelah meeting itu mau kemana, mau ngapain? Ya, kalau belanja kita punya 11 shopping mall yang luar biasa. Terus kita dekat dengan Singapura dan Malaysia. Tentunya sudah punya planning sendiri ini, ya, untuk ke Malaysia, ke Singapura dari teman-teman dari Asita, dari HPI dan sebagainya. Karena ini adalah asosiasi pariwisata itu sangat identik dengan berjalan-jalan. Suka tempat yang baru dan sebagainya. Karena ini proses bisnis ya. Nah, seperti itu. Kemudian pasti kalau ditetapkan melihat infrastruktur yang lain, mungkin terutama jalannya. Nah, inilah konsen pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, Bapak Haji Muhammad Nurdi, membenahi kota ini yang insya Allah selesai sampai 2029. Ini beliau sering bilang begitu. Ya, kelarnya nanti bersih rapinya itu di sampai 2029. Nah, jalan yang lebar, kemudian mulus, ditambah lajurnya, kemacetan mungkin sekarang masih ada tapi itu karena pembangunan ya. Sudah lancar, Sekupang bisa sampai ke Batam Center dengan mungkin setengah jam saja, 15 menit. Batam Center bisa ke Batu Aji dan sebagainya karena mereka pasti punya planning. Nah, ini garantinya salah satunya. Kenapa seperti itu? Di samping bahwa kita pemerintah dalam hati ini Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Nurdi sangat support apapun event mas yang ada di Batam, sekaligus kita mempromosikan kota kita terhadap tamu-tamu kita, baik itu mancanegara ataupun tamu-tamu domestik se-Indonesia. Mungkin itu dia kesiapannya. Oke, baik. Artinya banyak sekali ya Pak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa Batam dipilih ya tahun depan untuk menjadi tuan rumah Rakernas dari HPI dan Munas dari Asita sendiri, ya. Benar. Baik, mungkin kita singgung ke Bu Asita ya. Sebagai Ketua Asita DPD Provinsi Kepri, bagaimana Asita bersinergi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mempersiapkan penyelenggaraan Munas Asita di Batam pada tahun 2024 sendiri, Bu Eva? Ya, jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kadis ya. Pada dasarnya sama aja. Di sini jadi sebelum kita memenangkan dipilih sebagai tempat Munas di seluruh Indonesia, jadi memang sangat berat pertarungannya. Kemarin kita mengalahkan kurang lebih sekitar 34 provinsi dan lawan berat kita waktu itu Jawa Timur ya. Tapi akhirnya finally kita dapat dipilih karena kita pada saat itu banyak yang akan kita jual ya, banyak yang akan kita jual di Batam. Salah satu fasilitas ya, fasilitas bukan hanya dari jalannya sudah disampaikan oleh Pak Ardi. Dan juga kita sekarang ini kan sudah punya hotel, ada bintang 5, udah jadi juga banyak hotel baru-baru ya. Nah, ini juga salah satu penunjang kita dapat Munas tersebut. Dan di sini memang sebenarnya ini adalah strategi marketing buat Batam khususnya sebagai tuan rumah, bagaimana mereka pihak luar khususnya seluruh provinsi Indonesia. Jadi kita tanpa jauh-jauh untuk memasarkan Batam ini, otomatis kita langsung mengundang semua mereka ke sini. Dan ini adalah salah satu opportunity buat kita, ya khususnya untuk pariwisata di Batam ya dan Kepri ya pada umumnya. Jadi otomatis kita di sini
tanpa bersinergi dengan pemerintah kita tidak bisa mendapatkan hal tersebut ya, karena kita minta dukungan dari pemerintahan kota setempat sebagai tuan rumah yaitu Batam dan juga pemerintahan provinsi ya. Jadi kita sangat disupport karena support tersebut dan juga khususnya dari pemerintah support tersebut akhirnya kita memberanikan diri, kita bisa menjual bahwa kita sanggup gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kenapa kita mendapatkan Munas di Batam ya, karena ini adalah salah satu puncak acara salah satu asosiasi ya, ASITA, Association Travel Agency of Indonesia ya. Jadi memang kita punya kurang lebih sekitar 7.000 anggota ASITA di seluruh Indonesia ya. Nah jadi kemungkinan bukan hanya pemerintah aja kita bersinergi, kita juga bersinergi dengan pihak-pihak pariwisata industri seperti hotel, restoran, ya, dan otomatis yang paling penting di sini yang akan menservis tamu-tamu kita juga kita sangat bersinergi dengan HPI, ya, karena nanti mereka yang akan membawa tamu kita ke depan, ya, dan puas tidak puasnya nanti tamu di sini adalah di tangan mereka. Jadi kita di sini sangat bersinergi dengan HPI juga, dan untuk itu selama ini juga saya mengucapkan terima kasih khususnya di sini ya buat HPI yang selalu mensupport acara ASITA sebelum-sebelumnya juga ya. Jadi banyak acara ASITA bukan hanya Munas juga disupport oleh HPI. Ya, jadi memang tanpa bersinergi dengan pemerintah kita tidak akan mendapatkan Munas tersebut ya. Jadi fasilitas yang kita dapatkan sekarang yang ada di Batam ya, dan juga support dari pemerintah itu yang penting sih. Oke, baik Ibu. Bagaimana Bu rasanya saat Batam ditetapkan menjadi tuan rumah ASITA saat itu? Oh ya, sangat bersyukur sekali ya dan sangat bangga, apalagi Pak Kadis kita bolak-balik telepon saya udah dapat belum, aduh ini adalah salah satu anugerah ya. Jadi ini sangat bersyukur ya. Jadi nanti setelah ini memang nanti Batam mungkin akan lebih dikenal oleh pihak-pihak luar khususnya yang ada di seluruh travel Indonesia ya, karena kan mereka yang akan menjual Batam nanti. Jadi pihak-pihak industri yang ada di luar Batam ini, travel itu nanti akan menjual paket-paket kita. Mereka akan jadi mereka kita promosikan loh, ini loh Batam gitu. Jadi kita sangat bersyukur sekali. Kira-kira Munas ASITA ini dilaksanakan kapan Bu? Rencananya tanggal 15 Mei 2024 ya, setelah pemilu. 2024 ya Bu. Semoga Munas ASITA di Batam nanti berjalan lancar. Amin. Ya, Amin. Oke, baik, selanjutnya kita ke Pak Ara ya Pak. Siap. Sebagai Ketua HPI DPC Batam, apa langkah konkret yang telah diambil untuk memastikan persiapan yang komprehensif dalam mendukung kesuksesan Munas ASITA Rakernas HPI 2024 di Batam? Baik. Kalau kami dari Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia melihat Rakernas nanti yang ke-20 HPI ini yang rencananya kita sepertinya jatuhnya di kita, dan saya bisa meyakinkan kepada pemerintah kota bahwa kami juga dari DPC maupun DPD yang ada di Kepulauan Riau ini siap menjadi tuan rumah, dan luar biasanya Pak Kadis ini selalu support kita. Belum lagi ditentukan udah langsung bilang pokoknya Munas Rakernas Batam. Nah, jadi peran pemerintah ini yang menjadi barometer kita bahwasanya sebagai pelaku pariwisata, dalam hal ini kita tour guide, garda terdepan pariwisata, kita harus menunjukkan bahwa promosi kita ini harus luar biasa. Walaupun kita hanya sebagai mitra, kalau dalam hal ini kan HP ini adalah mitranya travel agent ataupun asosiasi perjalanan wisata. Tapi sebagai asosiasi yang melindungi ataupun mencakup teman-teman tour guide, kita harus punya peran. Jadi persiapan yang kita siapin itu adalah ya di anggota sendiri kita sudah menyusun langkah-langkah yang luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mempromosikan pariwisata-pariwisata yang saat ini mungkin belum begitu dikenalin. Dan kalau kami
mungkin nanti konsepnya adalah mengangkat budaya lokal. Itu yang paling penting, karena bagaimanapun juga ada istilah peribahasanya di sini kan, takkan hilang Melayu di bumi, ya kan, menjunjung adat budaya. Nah, jadi mungkin kita akan mengambil konsep itu dan tidak lupa juga bekerja sama dengan mitranya kita. Itu dari saya. Oke Pak, kapan kira-kira Rakernas HPI ini dilaksanakan Pak? Kalau ngikut di Rakernas yang ke-19 di Medan itu Oktober kemarin ya. Jadi mudah-mudahan juga tanggalnya juga tidak meleset. Estimasinya kita juga di bulan Oktober. Dan kita ini dari seluruh Indonesia, DPC HP itu kita punya 35 DPD, hampir 300 DPC yang ada di seluruh Indonesia. Jadi harapannya jikalau memang dari DPC dan DPD hadir, itu lumayan juga akhirnya menjadi pemberi warta, istilahnya bagaimana Batam dipromosikan melalui teman-teman guide yang ada di daerah. Itu dari saya. Oke, luar biasa ya Pak. Tadi Asita di bulan Mei, selanjutnya HPI di bulan Oktober. Iya. Kita akan kedatangan banyak wisatawan-wisatawan Nanti nih Pak. PHRI di bulan Februari. Wah, banyak Luar kali. biasa, Saya Pak. yakin juga asosiasi yang lain juga akan berlomba-lomba untuk di Batam. Kita tunggu saja. Seperti yang selalu Mudah-mudahan, disampaikan amin. oleh Pak Ardi ya. Iya, iya. Karena mereka juga mengejar after event ya Pak ya. Iya. Karena di Batam punya banyak sekali ya Pak pilihan-pilihan wisata. Ya. Oke, mungkin kita masih ke Pak Ara. Bagaimana Pak HPI DPC Batam bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan acara-acara besar tersebut? Ya, kalau dari kami sih bagaimana peran kami bekerja sama dengan pemerintah, sampai hari ini hubungan kami sangat baik dengan pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Pariwisata, dan Dinas Pariwisata juga sebagai pelindungnya kami, pembina. Mengenai infrastruktur, saya rasa Batam ini sudah luar biasa, dan ini selalu menjadi promosi kita pada saat kita melaksanakan kegiatan pariwisata, kita guiding, kita selalu memberitahukan bahwa infrastruktur, pembangunan, dan segala macam Batam ini sudah jauh lebih baik. Ditambah lagi kita selalu mempromosikan slogan baru kita, ya, terus melaju Batam Kota Baru. Melaju Batam Kota Baru. Ya, jadi dengan slogan itu harapannya kita juga pariwisata Batam juga berkembangnya luar biasa. Dan kita yakin kita bisa kembali lagi di masa kejayaan kita menjadi peringkat nomor 2 dan harapannya jadi nomor 1 tingkat kunjungan wisatawan mancanegara. Luar biasa. Ya. Artinya Batam ini tidak kalah ya Pak sama kota-kota lain yang ada di Indonesia ya Pak ya. Selain kita punya privilege dekat dengan negara tetangga, kita juga punya banyak sekali pilihan-pilihan pariwisata ya Pak di Batam ini. Oke, mungkin kita ke Bu Eva lagi. Ibu, apa saja yang menjadi fokus utama Asita dalam memastikan bahwa fasilitas pariwisata dan layanan di Batam siap mendukung kelancaran acara-acara besar seperti Munas Asita dan Rakernas HPI? Saya rasa kembali kita ke servis ya. Jadi kita memang sudah sangat siap. Salah satunya otomatis dalam MICE itu kan yang kita siapkan fasilitas hotel, meeting, dan salah satunya kenapa mereka sampai datang ke sini, otomatis ada yang akan kita jual, yaitu tentang pariwisata di Batam, khususnya Kepri ya. Jadi setelah nanti mereka selesai Munas, kita ada buat mereka semacam postur ya, tour, di mana mereka nanti kita perkenalkan tempat-tempat objek wisata, dan inilah nantinya yang akan mereka ambil setelah mereka pulang. Oh, ini loh yang akan kita jual di Batam, di Bintan. Nah gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini kita siapkan. Kita akan pilih ya objek-objek yang bagus yang akan bisa untuk gimana supaya daya tarik pariwisata wisatawan tersebut akan tertarik untuk hal tersebut. Dan untuk fasilitas lainnya juga seperti restoran, kita akan pilih restoran mana nanti yang akan
seperti gala dinner ya, dan memang acara ini benar-benar kita buat performnya, persiapannya cukup sangat bagus ya, dan kita di sini hati-hati karena kita kan mengundang bukan hanya kayak seperti di Batam saja, jadi kita mengundang orang luar, jadi kita menjual, benar-benar menjual. Jadi memang restoran di Batam itu sangat layak untuk wisatawan. Nah gitu. Jadi kita juga di sini juga menggandeng contohnya seperti UMKM-nya juga. Ini loh yang UMKM di Batam untuk oleh-oleh nanti akan dibawa dari Batam gitu. Contohnya seperti itu. Dan juga Batam itu juga bukan hanya untuk shopping ya. Di sini juga tempat massage spa gitu ya. Jadi benar-benar bukan hanya orang Singapura yang menikmati massage. Jadi kalau saya bandingin ya, saya pergi ke beberapa tempat di Indonesia, di daerah-daerah di Indonesia, saya lebih suka massage di sini ya. Massage di sini benar-benar servisnya itu cukup sangat memuaskan buat saya ya. Saya kan baru balik nih. Saya pernah juga massage di Bogor, di Jakarta, di Surabaya. Itu menurut saya Batam is the best untuk massage untuk saat ini ya. Dan banyak golf, orang-orang golfer yang dari luar Pulau Batam itu juga mengakui bahwa habis mereka main golf, iya Bang, ya. Jadi mereka pasti massage di sini, bisa sampai 1 sampai 2 kali untuk massage di sini. Jadi benar-benar fasilitas yang di Batam itu kita tidak perlu ragukan lagi ya. Jadi ini adalah salah satu yang akan kita jual. Oke, luar biasa. Berarti tidak menutup kemungkinan setelah melakukan Unas Asita mereka akan kembali lagi ya Bu ya? Iya pasti. Itu yang kita cari. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Eva. Selanjutnya Pak Ardi, apa saja upaya yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas pariwisata di Batam seperti destinasi wisata, penginapan, dan transportasi siap mengakomodasi jumlah peserta dan pengunjung dari acara-acara besar tersebut? Iya, ini pertanyaan cukup menarik ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kenapa Batam dipilih, intinya kalau dari jumlah volume ya, kita tidak bisa ragukan lagi. Nah sekarang yang perlu kita tingkatkan adalah servis, ya, servis, pelayanan dan sebagaimana. Bu Eva tadi sudah sampaikan, salah satu mungkin massage ya, berbeda kalau di compare dengan daerah lain, kita lebih baik. Karena apa? Pelaku-pelaku pariwisata kita ini tersertifikat, mereka mengikuti sertifikasi, jadi mereka skillnya sudah terukur, ya, sudah mempunyai sertifikat untuk bisa bekerja dengan baik. Peningkatan namanya human capacity, ini yang kita lakukan. Salah satu, begitu juga teman-teman dari HPI, ya itu juga kita tingkatkan kompetensinya, sehingga servis yang diberikan, pelayanan yang diberikan, karena pariwisata ini leisure, yang menyenangkan, yang menyenangkan, happy ya, seperti itu dapat diberikan. Nah tadi memang Fiska menyinggung tentang bagaimana mereka kembali lagi ya dan sebagainya lagi, repeaternya. Memang ini yang kita harapkan. Kalau sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, Sabta Pesona ya, Sabta Pesona antara lain kota kita ini harus aman ya, artinya ya tingkat kriminalitas itu cukup rendah sekali ya, laka lantas juga mungkin tidak terlalu karena jalannya lebar. Kemudian tertib, nah tertib aturan mungkin menyeberang jalan, terus public utility-nya, di mana tempat jogging, di mana tempat berdagang dan semua juga tertib ya. Kemudian bersih, nah kita lihat armada sampah dan sebagainya kita lihat cukup indah di Batam ini. Sampah tidak menumpuk di mana-mana di tepi jalan dan sebagainya karena sudah ada TPA-nya, sudah ada TPS-nya dan sebagainya. Kemudian tentu yang lain-lain aman ya, aman, kemudian sejuk, penghijauan, kita menanam ketapang kencana, kemudian oleh Bapak Wali Kota Batam juga menanam gerakan menanam jati emas. Artinya keindahan kota, taman-taman. Nah, yang terakhir adalah ramah ya, ramah artinya tersenyum, memberikan informasi yang dibutuhkan wisatawan, bahwa tidak ada semua persoalan bisa diselesaikan dan sebagainya. Artinya kota ini adalah kota yang ramah dengan pariwisata, masyarakatnya
ya. Kemudian yang terakhir, nah ini sabta pesona yang terakhir tadi adalah kenangan. Artinya setelah kita lakukan itu semua, kita berharap mereka datang kembali. Nah, seperti Munasnya Asita, karena hampir 34 provinsi yang hadir semua di sini, kita berharap mereka sudah buat paket-paket perjalanan, sudah dapat partner di sini. Karena perjalanan bisnis itu, perjalanan wisata itu harus ada partner di daerah. Jadi kru-krunya Asita, anggota Asita sudah dapat nih partner bisnis masing-masing. Nah, apabila sudah dapat, tentu HPI yang jadi garda terdepannya, karena yang mengguide-nya mereka, Batam dan sebagainya. Artinya kenangan itu yang sangat kita butuhkan. Untuk itu tentu kita pemerintah, kita bersinergi ya. Sebenarnya ada yang harus betul bersinergi, itu ada namanya pentahelix, akademisi, kemudian di dalamnya ada pebisnis, kemudian ada komunitas. Nanti kalau perlu souvenir dan sebagainya, kita harus tunjukkan itu. Karena ekonomi kreatif kita juga sudah muncul ya, sekarang hampir 3.000 lebih jumlahnya. Kemudian government itu sendiri, dan terakhir adalah media. Nah, media juga sangat kita butuhkan untuk sinergi ini. Untuk itu kita sudah harga mati mendukung ya semua kegiatan MAIS yang dilakukan, apalagi Munas, Rakerda, Rakernas dari HPI juga dilaksanakan di Batam, karena ini adalah tamu-tamu yang luar biasa yang bisa menceritakan bagaimana kehebatan Batam, bagaimana servis di Batam, bagaimana fasilitas Batam di mata dunia, ya, karena mereka adalah duta-duta kita nantinya yang bisa menceritakan keluar seperti itu. Oke, baik Pak Ardi. Tadi saya lupa bertanya, bagaimana Pak perasaannya setelah mendengar dari Bu Eva dan Pak Ara bahwa Rakernas dan Munas diadakan di Kota Batam, Pak? Ini luar biasa, pokoknya ini petarung-petarung kita lah ini. Bu Eva, Pak Ara, bagaimana event MAIS itu ada di Batam ya. Artinya sudah harga mati nih saya harus berada di belakangnya. Di depannya asosiasi, kita berada di belakangnya. Artinya bagaimana nanti Munas ini betul-betul kita melihatkan kehebatan Batam, baik itu di bidang infrastruktur, kemudian juga budaya, ya budayanya, kemudian juga hal lain, ya mungkin kulinernya. Jadi sedapat mungkin, lebih kurang mungkin 3 hari, 4 hari mereka di sini. Apa perlu extend lagi? Karena Batam sudah banyak sekali yang bisa dilihat, nggak cukup. Itu kita harus jaga dengan baik ya, jaga dengan baik sehingga nantinya itu yang saya sebutkan tadi, bahwa promosi dari mulut ke mulut itu yang membuat itu lebih baik lagi Batam di mata dunia. Oke, baik Pak Ardi, terima kasih atas jawabannya. Baik pemirsa Batam Televisi, masih banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan sore hari ini mengenai persiapan Rakernas HPI dan Munas Asita. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, di Amazing Batam kali ini kita bakal ngajakin kalian jalan-jalan santai, menikmati suasana sambil mencari tempat makan asik di kawasan wisata teranyar Harbor Bay, Kota Batam. Halo guys, saya Herman Syari. Dan saya Ica. Nah, kali ini kita berada di salah satu tempat yang cukup terkenal di Kota Batam, yaitu kawasan terpadu Kota Batam Harbor Bay. Nah, bener banget nih Bang Herman. Karena di Harbor Bay selain kita bisa jalan-jalan, di sini tuh banyak banget restoran terkenal, jadi kita bisa sambil kulineran. Dan daripada kita penasaran, langsung saja kita ekspor ke kawasan Harbor Bay ini. ayo, let's go. Dan stay tune terus di Amazing Batam. Enjoy the new city.
For your information guys, kawasan Harbor Bay ini merupakan kawasan terpadu yang terletak di pinggiran laut, di mana di kawasan ini berdiri megah puluhan hotel berbintang, restoran, cafe and bar dengan konsep unik, serta berbagai nightclub and KTV. Nah guys, sekarang kita berada di kawasan pinggir laut Harbor Bay, dan di mana di kawasan ini di pinggir lautnya banyak terdapat kafe dan bar yang cukup terkenal. Dan kalau malam hari ini rame deh Cak di sini. Wah, tambahan lagi nih Bang Eman. Kalau di sini sore-sore banyak banget orang jogging. Kalau kita pengen lihat Singapura secara langsung, pemandangan Singapura cukup indah. Wah, privilege banget berarti Iya. keluarga Batam bisa lihat Singapura secara langsung. Nah, selain itu, kawasan Harbor Bay ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang baik seperti lahan parkir yang luas, area festival, trotoar perjalan kaki yang tertata, serta kawasan pinggir laut yang indah. Cocok untuk kita bersantai ataupun berolahraga sambil menikmati udara segar di sini, guys. Selanjutnya, kita bakal ngajakin kalian makan di salah satu seafood restoran seafood WW Palace. WW ini cukup terkenal di kalangan wisatawan karena menjadi tujuan banyak wisatawan untuk menikmati berbagai makanan laut yang fresh. Ya, jadi guys, Provinsi Kepulauan Riau ini cukup terkenal dengan hasil laut yang cukup melimpah, di mana di salah satunya di Kota Batam terkenal dengan tempat-tempat seafood atau tempat-tempat makan makanan laut yang cukup segar. Nah, contohnya kayak yang kita pesan sekarang nih Bang, ada ikan steamboat. Ini ikan dan steamboat ya. kepiting saus nih guys. Aduh, itu udah ngiler banget nih kayaknya. Langsung aja deh Bang kita Langsung santap, aja Bang. kita makan. Di kawasan sentral bisnis baru Harbor Bay Batam, berjalan kaki sambil bersosialisasi adalah hal yang mengesankan sambil menikmati suasana langit yang indah, terutama di sore hari. Menikmati skyline kawasan elit Harbor Bay dengan pemandangan kawasan kota Batam, so amazing. So guys, see you at Harbor Bay Batam. Oke guys, saya Herman Asyari. Dan saya Ica. Inilah Amazing Batam. Enjoy the new city. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persiapan Munas Asita dan Rakernas HPI tahun 2024 bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Ibu Eva dan juga Pak Ara. Oke baik, Pak Ardi, bagaimana peran Dinas Pariwisata Kota Batam dalam mempromosikan potensi wisata unggulan Batam kepada peserta acara dan juga masyarakat umum yang nantinya akan datang ke kota ini? Oh iya. Begini, promosi itu sepertiga dari biaya produksi itu promosi. Ideal ya, per teori ya. Jadi kalau udah menyentuh ke promosi, ini kita all out ini. Iya, all out. Ya, mungkin saya fokus dulu yang Asita. Nah, Asita mungkin sama dengan HPI nanti, ya. Karena keberadaan mereka kan 3 hari ya, 3-4 hari di Batam. Artinya kita harus keep 3 hari ini. Jadi nanti kita harus berdiskusi ini dengan ketua panitia, karena ini Munas pasti ada ketua pusat, kemudian ada di daerah Pak ya, Pak ya nanti kan. Ini harus kita diskusikan terhadap itinerary-itinerary-nya. Mereka kemana aja gitu ya, kemana aja dari hari pertama sampai terakhir. Yang jelasnya kita nanti secara maksimal mengenalkan budaya lokal, plus bahwa Batam ini adalah daerah yang terbuka, budaya-budaya yang lain yang hidup berdampingan dengan budaya Melayu. Ini jelas dulu ya, bahwa Batam ini sangat terbuka. Budaya Melayu adalah payung dari semua budaya-budaya. Kalau saya nggak salah tuh ada 79 paguyuban ya, dari Sumatera Utara, Jawa, mungkin Sumatera, terus Kalimantan, Sulawesi, Irian, itu semua ada di Batam. Ini kita coba akan tampilkan begini di wajah Batam itu, sangat Indonesia. Kemudian destinasi wisata, ya, yang mungkin banyak yang tahu hanya Jembatan Barelang kali ya. Padahal sekarang kan sudah banyak, ada Masjid Sultan Mahmud Riyad terbesar di Sumatera. Kemudian ada Masjid Tanjak yang kearifan lokal, bentuk tanjak, ikat kepalanya orang Melayu. Kemudian ada Taman Rusa ya yang ada di Sekupang ya, dan destinasi yang lain yang tumbuh banyak di Batam, termasuk kuliner-kulinernya. Bengkong ya yang sekarang sudah jadi ada beach club dan sebagainya. Kemudian kita punya Museum Batam Raja Ali Haji yang baru saja 2 tahunan ini. Jadi destinasi itu perlu kita pertunjukkan. Nah, jadi mungkin itinerary-nya nanti kita kawal sehingga nantinya mereka tepat menuju destinasi yang memang menjadi prioritas dari kita. Seperti itu. Sembari juga mungkin kita ambil momentum, ya mungkin di malam atau siang hari kita memperlihatkan itu semua dalam satu tempat. Kalau mungkin istilahnya welcome dinner atau mungkin farewell dan sebagainya, ini bisa kita diskusikan. Mumpung juga masih sekitar 5 bulan ya, lebih kurang dari sekarang. Nah, termasuk KPI yang masih sekitar 9 atau 10 bulan. Jadi waktu yang cukup untuk mengkeep ini. Sembari satu lagi adalah saya punya ide menarik. Bagaimana event MAS ini bukan sekedar meeting, tetapi juga ada peran serta dari pemerintah daerah masing-masing. Ya, bukan hanya Batam, tapi kalau dari Jawa mungkin dari pemerintah daerah seluruh kabupaten kota di Jawa, seluruh kabupaten kota di Sulawesi, Sumatera dan sebagainya yang ada DPD Asitanya, itu pemerintahnya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisatanya masing-masing ikut boyongan ke Batam. Momentumnya apa ya? Momentumnya mereka bisa berekspo, bisa pameran, bisa B2C, business to customer. Ya, kita punya mall yang banyak, bisa memperlihatkan bagaimana daerah mereka kekayaan alamnya, budayanya masing-masing. Ini jadi satu pemikiran kita nantinya, sehingga ini memang total ya, dari sudut bisnisnya oke, kemudian governmentnya support. Nah, tentunya ini satu hal yang menarik ya, nanti sehingganya kita berharap malah mereka mau extend ke
cukup. Jadi kita keep selama di Batam itu biar mabuk mereka dengan bagaimana Batam kekinian seperti itu ya, kekinian ya. Oke, Seperti baik itu. Pak. Artinya Batam sudah sangat siap ya Pak untuk menjadi Oh, tuan sangat, rumah. ya, Sudah sangat mulai siap. dipersiapkan dari sekarang Iya. tentunya ya Pak Itulah ya. kesiapan infrastruktur, kesiapan akomodir, restoran dan semuanya itu membuat kita lebih siap ya. Oke, baik Pak Ardi, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita ke Bu Eva. Ibu, tadi kita sudah mendengar upaya-upaya dari Kadispar untuk menyambut nantinya tamu-tamu dari teman-teman yang mengadakan Munas ya Bu ya di Kota Batam. Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu, bagaimana upaya Asita dalam mempromosikan destinasi wisata unggulan Batam kepada anggota Asita dan peserta acara untuk meningkatkan minat dan partisipasi mereka dalam acara-acara ini? Ya, jadi memang ini kesempatan ya buat kita, bagaimana kita mempromosikan destinasi yang ada di Kepulauan Riau, khususnya Batam sebagai tuan rumah ya. Jadi dalam hal ini kita bekerja sama Kepala Dinas Pariwisata, di mana nanti di sini kita bukan hanya mempromosikan melalui media. Jadi di sini juga kita meminta, contohnya Dinas Pariwisata membuat video ya, salah satu dalam bentuk digital video, karena kemarin kita juga punya acara. Jadi kebetulan Bapak kita yang satu ini yang sangat baik membantu kita untuk membuat video tersebut dan banyak orang menyukai. Kenapa? Karena memang videonya itu sangat cukup bagus. Semua sedetail-detail Batam ada di sana. Jadi mulai dari shopping centernya diinformasikan di sana, tempat masasnya, tempat destinasi. Jadi tempat objek unggulan yang ada di Pulau Batam seperti yang ada di Nongsa, Pulau Penata Jemu itu ya. Jadi semuanya ada di sana. Juga seperti tempat-tempat baru yang ada di Sekupang ya. Dan juga museum ya. Nah, ini salah satu dalam bentuk digital video. Nah, dan untuk mereka biar datang mengunjungi langsung, di sini momentum kita untuk membawa mereka langsung nanti setelah Munas. Jadi kita buat semacam tour, city tour. Nah, di mana nanti ini kita berkolaborasi dengan HPI yang akan membawa mereka. Ini loh memperkenalkan ya, ini benar-benar kita atur jadwalnya, jadi supaya mereka dapat semua apa yang ada di dalam video tersebut. Dan ini adalah salah satu di mana mereka nanti kalau menjual itu sudah sangat gampang ya. Mereka punya videonya, mereka sudah langsung melihat dan tidak akan ragu lagi karena mereka langsung melihat, berkunjung ke objek wisata tersebut. Karena kalau hanya dalam bentuk video juga kan masih ragu-ragu. Nah, kalau kita langsung di sini setelah Munas, kita langsung bawa mereka ke tempat destinasi, ini adalah salah satu bentuk ya langsung bagaimana kita mempromosikan destinasi tersebut. Ya, jadi ini emang sangat kita butuh kerjasama antara Kepala Dinas Pariwisata dan HPI. Ya, jadi di sini juga kita akan memfasilitasi mereka ya, bagaimana mulai dari restorannya, transportasinya, ya. Jadi di sini benar-benar kita harus jangan sampai kita memberikan servis yang sangat minim gitu. Jadi di sini kita benar-benar all out lah, ya ceritanya seperti itu. Oke, baik. Sudah sejauh mana persiapan untuk pelaksanaan Munas Asita ini, Bu? So far sih kita sudah dalam bentuk dukungan dari pemerintah, ini semua sudah sangat siap ya, sudah bisa dibilang hampir untuk mungkin dari biaya segala macam itu kita sudah bisa dibilang hampir sekitar 80% kita sudah siap. Sekarang ini kita tinggal menunggu total peserta. Jadi kesiapan kita dalam bentuk materi juga sudah. Terus untuk tempat, nanti tempatnya kita juga sudah menentukan, di mana ada beberapa pilihan, tapi kita belum voting di mana yang akan kita pilih. Ya, jadi ini masih dirahasiakan dulu ya, bener kan Pak ya? Jadi hotel mana surprise gitu. Jadi ada beberapa hotel yang akan menjadi kandidat ya. Ya, jadi sebenarnya kita sudah sangat cukup siap. Bisa dibilang hampir kurang lebih 80% persiapan sudah ada. Luar biasa, 5 bulan lagi acaranya tapi sudah Iya. 80% Iya, ya, itu Bu? salah satu Masih karena buka dukungan sponsorship dari ya, masih. untuk mengedapkan 20%. Iya. Oke, baik. Kira-kira berapa Bu total peserta? Kurang lebih sekitar
300 orang 300 lebih. orang dari seluruh Indonesia ya, Iya. Bu? Ya, tapi Karena ini 300 kan orang. pelaku. 300 orang itu bisa jadi 3 juta itu, Iya. Pak. Karena orang-orang yang sangat expert di Iya. bidang mempromosikan destinasi. Itu yang kita mau tangkap. Ya. 300 orang itu hanya total peserta, belum lagi kalau misalnya mereka mau Oh keluarga ya Pak ya? Iya. jelas. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bu Eva atas jawabannya. Mungkin kita langsung ke Pak Ara lagi. Ya. Bapak, apa yang menjadi fokus utama dalam memastikan bahwa para peserta acara dapat merasakan pengalaman yang memuaskan nih Pak dan berkualitas selama berada di Batam selama acara berlangsung? Kalau fokus kita ya pasti lah ya, kesiapan itu juga memang menjadi persiapan utama kita itu adalah koordinasi. Ya, koordinasi kepada pihak terkait, sponsorship, mitra-mitra yang lain. Yang kedua, kesiapan kita itu adalah menyusun anggota panitia dan SDM. Ini kalau udah bicara Munas ini kan secara nasional. Bagaimana kita juga harus menyiapkan SDM, teman-teman pramuwisata, untuk bisa menjadi apa ya namanya ya, kalau bisa dibilang menjadi gladiatornya kita ini, agar event ini berjalan sukses dan jangan membuat malu nama Batam. Jadi saya maunya berharap Batam sebagai tuan rumah tapi bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Biasanya kan orang menganggapnya kan teman-teman biasa, tapi tidak. Kita mau bikin konsepnya itu ya semuanya excellent service. Dan apapun ceritanya, seperti nanti halnya Asita juga melakukan acara Munas, otomatis Asita selalu bermitra dengan kita. Dan saya selalu tekankan kepada teman-teman guide HPI yang ada di Kota Batam, jikalau diminta untuk menjadi mitranya Asita dalam hal pergelaran event ini, harus memberikan contoh yang terbaik, bermartabat, kompeten, dan menjadikan contoh secara nasional bahwa pemandu ataupun tour guide Kota Batam itu memang benar-benar bermartabat dan luar biasa. Itu sih. Oke, artinya HPI sendiri sudah sangat siap ya untuk membantu support ya, mengguide tamu-tamu dari peserta Munas Asita sendiri ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Dapatkah Bapak segera berbagi tentang program atau inisiatif khusus yang dirancang untuk meningkatkan citra Batam sebagai destinasi pariwisata unggulan menjelang selama penyelenggaraan acara-acara besar ini? Maksudnya ini inisiatif. Kalau inisiatif sih sebenarnya yang namanya sebagai seorang pramuwisata itu kan memberi warta, membawa warta. Apapun yang menjadi tugas seorang pramuwisata itu sudah harus melekat pada dirinya bagaimana memberikan citra positif. Kalau sebagai seorang pramuwisata itu tidak memiliki kompetensi sebagai seorang pramuwisata, otomatis ini nama Batam sendiri yang rusak. Nah makanya dari beberapa tahun sebelum saya juga, Dinas Pariwisata Kota Batam itu sangat konsen sekali dengan pengembangan sumber daya manusia di sini. Dan harapan saya sih, mudah-mudahan event ini bisa membuka hati, membuka mata teman-teman juga yang lain dari sektor pelaku pariwisata bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah selalu support kita. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita yang memiliki konsep membangun pariwisata Kota Batam, mempromosikan Kota Batam ini menjadi destinasi wisata unggulan di Nusantara. Karena selama ini orang hanya tahu berpikirnya bahwa datang ke Batam, Singapura. Sebenarnya destinasi lain banyak yang ada di Kota Batam. Nah ini bagaimana nanti caranya kita menyusun langkah dan mengenai rundown acara sampai hari ini sih memang kita belum susun, tapi nanti kita akan menjadikan ini surprise buat para peserta. Itu sih harapan saya, Pak. Oke, baik Pak Ara, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita ke Bu Eva lagi ya Bu. Adakah program khusus yang disusun oleh Asita untuk memastikan standar layanan tinggi dari industri pariwisata Batam selama acara berlangsung? Ya, pastinya kita selalu ada program khusus ya. Jadi kita maunya pingin itu acaranya tidak sama dengan daerah-daerah lain. Kita maunya khusus, apalagi kita ini kan berada di
gerbang ini ya, border internasional ya. Jadi kita maunya ada sedikit bahwa kita itu lebih sedikit satu langkah dari mereka. Jadi acara-acara kita itu memang selalu pingin lebih surprise, jadi lebih maksudnya tidak seperti yang monoton gitu. Jadi kita maunya acaranya itu berbeda dari kota-kota lain ya. Jadi saya sudah pergi ke berbagai macam daerah ya, banyak programnya itu monoton sekali ya. Jadi untuk ini kita mungkin akan gandeng langsung Pak Dinas kita bagaimana acara ini kita kemas dengan cukup sangat bagus dan bisa menjadi contoh buat beberapa tempat. Karena kemarin kita juga mengadakan B2B, business to business, itu acara kita itu menjadi suatu contoh buat mereka, jadi tidak monoton, dimana kita waktu itu membuat seperti gala dinner ya, jadi tidak terlalu sangat kaku gitu ya. Jadi kita maunya ya lebih sedikit fun ya, internasional sedikit lah gitu, walaupun kita berada di daerah Melayu ya, jadi kita buat ada Melayunya, kita ada combine gitu. Indonesia. Iya, Indonesianya juga ada sedikit luarnya. Nah, jadi harapan kita kita selalu membuat acara bisa lebih maju sedikit ya. Jadi benar-benar kita memang persiapannya cukup sangat matang ya untuk buat acara. Jadi kita buat programnya itu kita walaupun kita tidak monoton, tapi kita buat sedetail-detail itu mungkin sangat ini ya, kita mungkin akan mengevaluasi bagaimana acara ini. Kita bukan cuma cukup hanya panitia ya, jadi walaupun kita membentuk panitia ini kita juga meminta masukan-masukan dari luar gitu, orang yang berkompeten ya. Jadi ini adalah salah satu memang yang akan kita buat nanti acara lebih spektakuler dari yang biasanya. Oke, artinya sudah ada ya Bu ya? Iya, sudah ada. Berbeda dari kota-kota lain. Iya. Oke, mungkin kita ke Pak Ardi. Apakah telah ada program khusus nih Pak yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata serta memastikan pengalaman positif bagi peserta acara selama kunjungan mereka di Batam? Iya, itu tadi yang saya bilang kan tadi, mungkin sudah mungkin lebih detail ya, bahwa kita punya program khusus. Salah satu tadi udah keduluan ngomong berarti. Kita akan buat expo ya, exponya sehingga nanti bisa pemerintah, mungkin daerah lain nggak seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau Asita mungkin Asita sendiri ini nggak, biar ada peran pemerintahnya. Kalau dalam meetingnya mungkin nggak, tetapi kita after meetingnya bahwa pemerintah bisa support dalam exponya. Kita buat expo di salah satu mall mungkin nantinya, sehingga pemerintah daerah dari semua pemerintah daerah yang ada Asitanya itu bisa ikut bareng ke Batam nanti. Ini salah satu sesuatu yang baru ya, saya pikir mungkin seperti itu. Kemudian yang saya sebutkan tadi bahwa kita berusaha untuk melihatkan bahwa budaya kita ini Batamnya adalah sangat terbuka, artinya bukan hanya budaya Melayu tetapi juga ada budaya-budaya Indonesia yang lainnya. Kita sedang menyiapkan, ini boleh diomong sekarang kali ya? Tak surprise lagi jadinya. Gak apa-apa ya, ini dengan karena Ibu Wakil Gubernur juga, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi juga sudah kita informasikan bahwa ada kegiatan sebenarnya, ada sebuah pertunjukan nantinya. Pertunjukan bagaimana, kita lihat aja nanti gimana yang bisa lebih mengindonesia dan bisa membawa peserta untuk ikut berinteraksi nanti dalam performan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya ini secara umum ya, yang umum bahwa kita harus menjaga, kita selalu menghimbau bahwa Batam ini adalah kota wisata, kota baru. Jadi pelaku pariwisata kita itu lebih kurang 10.000. Kenapa saya tahu 10.000? Karena di saat COVID dulu, ini kita nggak nyinggung sedikit aja COVID ya, kita vaksin semuanya. Vaksinnya eksklusif ya di mall, kemudian di hotel, tidak berjumlah dengan masyarakat lain, karena kita sangat menghargai bahwa pelaku pariwisata kita adalah pahlawan pariwisata. Mulai itu mungkin sampai pekerja salon ya, kemudian massage ya, terapis ya, hotelier yang bekerja di hotel, kemudian tour guide ya, mungkin yang semuanya kita vaksin sampai dengan vaksin
kedua, ketiga gitu ya, secara eksklusif. Karena mereka adalah pahlawan. Nah, untuk itu dana PAD kita 24% itu dari sektor pariwisata, dari 1,3 triliun. 24% ya, dari hotel, restoran, tempat hiburan. Nah, terukur dari itu. Jadi kita selalu menghimbau dan meningkatkan kompetensinya. Bukan dari saya saja, karena mungkin dari Dinas Pariwisata juga terbatas, tapi kita dengan teman-teman dari OPD yang lain, ya, ada Dinas Tenaga Kerja. Nah, tolong dong bahwa ini pelaku pariwisata kita adalah penyumbang PAD, mungkin peningkatan kapasitasnya, human capacity-nya, pelatihan dan sebagainya kita titipkan di teman-teman di dinas lain. Kemudian juga kita punya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kita titipkan juga. Kemudian ada Dinas UKM dan semuanya yang notabene-nya ada hubungannya dengan kepariwisataan. Jadi pariwisata itu sangat luas sekali. Sampai driver pun itu adalah pelaku pariwisata kita anggap. Nah, terakhir ada perwara ya, perwakilan pembawa acara, itu juga kita kita gabungkan di dalam pelaku pariwisata seperti itu. Jadi semuanya dalam mensikapi ya, atau mendukung atau menyongsong Munas Asita, kemudian juga HPI ya, ada juga PHRI, kemudian HPI. Ini kita akan membuat satu himbauan nantinya bahwa ayo tingkatkan servis, tingkatkan pelayanan. Saya akan ingatkan Sabta Pesona tadi kepada semua pelaku pariwisata Kota Batam, termasuk ownernya atau pemilik usahanya, seperti itu. Oke, artinya pemerintah kota pun terus Iya. support ya Pak ya? Kita lagi hari raya ini tahun 2024 ini. Luar biasa. Lagi cuan-cuannya lah. Oke, baik, terima kasih Pak Ardi. Semakin menarik perbincangan kita siang hari ini, tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik. Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, di Kota Batam belum lengkap kalau tidak mengunjungi kawasan Mega Wisata Nongsa. Amazing Batam akan mengunjungi salah satu tempat keren di kawasan ini, The Nov Nuvasa Bay. Halo guys, sekarang saya ada di The Nov Nuvasa Bay, tepatnya di Nongsa, Kota Batam. Apartemen ini memiliki 2 tower, yaitu Kaina dan Kalani. Penasaran dengan apa saja keindahan dan fasilitas yang ada di apartemen ini? Saya Megawati Oktasari di Amazing Batam. Enjoy the new city! Berada di kawasan ekonomi khusus Nongsa, ia merupakan satu bagian kawasan yang melengkapi keberadaan fasilitas lain seperti pelabuhan feri internasional, lapangan golf, resort, dan studio film. The Nov Nuvasa Bay, kita dapat menikmati 2 tower apartemen, yaitu Kaina dan Kalani. Sebuah apartemen yang di dalamnya dilengkapi dengan fitness center, gym, dan sky garden. Guys, sekarang saya berada di unit kamar The Nov Nuvasa Bay, tepatnya di Kaina Tower. Kaina dan Kalani, apartemen juga memiliki fasilitas ratusan unit room yang eksklusif dengan berbagai tipe yang luas.
guys, fasilitas selanjutnya yaitu kolam renang yang sangat luas dengan pemandangan taman golf serta kemegahan apartemen ini. Apabila kita mengunjungi Singapura ataupun Malaysia, dari atas kapal feri, pada sisi kanan kita dapat melihat The North Nuvasa Bay. Halo guys, bagi kalian yang pengen banget olahraga, di Nuvasa Bay juga memiliki fasilitas dengan gym yang sangat nyaman dan bersih. Sekarang saya berada di Sky Garden The North Nuvasa Bay. Biasanya pengunjung sambil menikmati keindahan kota Batam dan negeri seberang Malaysia dan Singapura. Dari ketinggian Kaina dan Kalani, kita dapat menikmati indahnya pemandangan laut, lapangan golf, kawasan Batam Center, dan negara Singapura. Keberadaannya melengkapi Batam sebagai kota modern yang maju. Enjoy the new city. Dari The North Nuvasa Bay, inilah Amazing Batam. Enjoy the new city. Baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus Pariwisata. Tidak terasa kita sudah di penghujung ya Pak ya. Mungkin saatnya kita langsung saja mendengar closing statement dari para narasumber. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Ara terlebih dahulu. Ya, harapan saya sih dengan adanya nanti agendanya kita dan ditambah lagi tahun depan itu sebagai tahun hari rayanya kita lah ya. Jadi Visit Batam 2024 dan kita juga ada kegiatan acara dari Asita dan HPI. Harapan kami dari DPC HPI, pemerintah tidak pernah lelah selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan pariwisata, dan kepada anggota juga harapannya juga terus berbenah, teruslah mengupgrade diri, memperbaiki kualitas dan kemampuan diri sendiri, menjadikan seorang pewarta, pembawa warta yang baik, menjadi tour guide yang baik, dan selalu menjaga marwah, menjaga budaya, di mana bumi dipuja, di situ langit dijunjung. Nah itu buat saya itu yang paling penting. Semoga Batam terus maju sesuai dengan slogan yang baru, Batam Kota Baru, infrastruktur juga mudah-mudahan target tidak meleset ya Pak Kadis ya, agar bisa membuktikan bahwa Batam itu luar biasa. Karena banyak sekali komen dari para tamu Pak Kadis, dan yang selalu kita ceritakan bahwa infrastruktur di Batam ini, mereka takjub dengan kota yang tidak begitu luas, tapi row jalan yang kita punya itu 10 lajur ya, dengan 2 jalur gitu. Dan itu menjadi apa ya? Menjadi kebanggaan buat kita mempromosikan bahwa Batam ini bukan kaleng-kaleng istilah pasarannya. Dan Batam ini ternyata luar biasa. Dan yang paling menarik lagi yang selalu kita banggakan itu adalah sistem electricity. Semua kabel yang sudah tersusun rapi ditanam di bawah.
Dan itu menjadikan para wisatawan yang datang itu selalu yang pasti ngeliat, oh iya ya, keren ya. Itu dia. Tambah lagi kulineri yang kita punya, terus budaya yang selalu ditonjolkan, kegiatan-kegiatan budaya yang terus setiap itu ada kalender-kalendernya. Nah, mudah-mudahan itu terus berjalan, dan Pak Kadis jangan pernah lelah, selalu support kami, termasuk juga Bu Eva yang luar biasa dari Asita, DPD Asita Kepri ini. Kadang-kadang kalau Japri, Mas ikut nggak acara ini? Wah, ini luar biasa. Kemarin baru pulang dari Jakarta itu untuk memperjuangkan perkembangan pariwisata Kota Batam. Ini baru landing nih beliau. Sehat-sehat terus, Bu. Terima kasih atas perjuangannya. Itu saya. Tambah cantik ya. Makin cantik. Luar biasa. Oke, baik Pak Ara, terima kasih atas closing statement-nya. Selanjutnya mungkin kita ke Bu Eva. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi saya hampir sama aja sih dengan Pak Sagara ya. Sangat mengharapkan sekali pada sore hari ini. Juga saya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang selalu mensupport acara-acara kita dan bisa bersinergi, khususnya Batam ya, karena ini kita lagi di Batam. Jadi juga kepada seluruh industri pariwisata yang ada di Batam, ya harapan kita selalu berkolaborasi ya di setiap acara, khususnya juga HPI. Saya juga mengucapkan terima kasih ya, selama ini sangat mendukung acara kita, sangat support sekali ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan bahwa nantinya Munas yang akan diadakan di Batam ini, kita bukan hanya mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di Kepulauan Riau, khususnya Batam. Jadi di sini juga kita nantinya hasil dari Munas ini ya, jadi bisa ke depan ya, Batam ini akan semakin ramai, pariwisatanya semakin maju ya, dan juga ekonomi khususnya UMKM-nya juga makin maju semuanya. Jadi ekonomi yang pasti akan bertumbuh ya dengan adanya pariwisata makin banyak ke Batam. Jadi ini adalah salah satu harapan Asosiasi Travel Agency di Indonesia ya. Bagaimana kita juga leading untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya Kepulauan Riau Batam ya. Jadi ini adalah harapan besar kita semua. Walaupun apapun yang terjadi pada saat ini, yang mendengarkan adanya COVID baru atau apapun itu, jadi kita tidak melihat ke belakang lagi ya Pak Kadis ya, jangan sampai lagi kita ke belakang. Ayo kita tetap maju terus ya. Jadi ini tergantung kepada Pak Kadis kalau masalah-masalah seperti ini. Jadi itu adalah harapan saya ya. Ya, terima kasih untuk Batam TV yang selalu senantiasa setia. Oke, baik Bu Eva, terima kasih atas closing statement-nya. Semoga harapan-harapan dari Bu Eva dapat terlaksana ya Pak Kadis ya. Dan semoga juga Munas Asita di tahun 2024 dapat sukses. Amin. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ardi, silakan memberikan closing statement. Yang paling penting pemerintah tidak ada apa-apanya ya tanpa teman-teman asosiasi pariwisata. Dan mungkin satu hal yang saya sampaikan bahwa kita bergandengan tangan. Tidak ada satu pekerjaan yang dapat autocrat kita lakukan sendiri. Saya masih mengcopy ya pada zaman COVID ya, tapi kayaknya masih suitable dengan zaman sekarang ya. Kalau Bu Eva tadi bilang COVID ya, kita bergandengan saja gitu, karena manusia adalah jadi kalau kita Muslim tuh khalifah di muka bumi, artinya bisa mengatasi ini semua, dan nyatanya bisa gitu kan. Bahwa kita harus mampu beradaptasi, kemudian kita harus mampu berkolaborasi, dan kita tentu harus terus berinovasi. Nah, kenapa demikian? Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, sebagai Kepala BP Batam juga sangat konsen dan mendedikasikan Batam ini sebagai kota pariwisata. Ya, untuk itu kita punya jargon baru oleh beliau, menuju Batam sebagai kota baru. Ya, terus melaju menuju Batam sebagai kota baru. Luar biasa, terima kasih Pak Ardi atas closing statement-nya. Kesiapan Batam sebagai tuan rumah Munas Asita dan Rakernas HPI di tahun 2024 telah menjadi fokus perbincangan yang berharga
Semua informasi, wawasan, dan komitmen yang telah disampaikan menjadi fondasi penting dalam memastikan suksesnya acara-acara besar tersebut. Mari kita terus bersatu, bekerja sama, dan berkontribusi untuk memastikan bahwa Batam akan menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi acara-acara besar ini dan membuka pintu bagi kemajuan industri pariwisata tanah air. Terima kasih atas kontribusi dan partisipasi dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Saya Friska Yunita Asari pamit undur diri, sampai jumpa dalam dialog khusus selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.